Untuk sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, maka saya akan, kemarin kan minggu yang lalu saya sudah mengingatkan, ya kan? Pembelajaran yang sebelumnya itu kan kita tentang virus. Kemudian kalau ini dia bioteknologi, ya kan? Minggu yang lalu di akhir pembelajaran saya suruhkan itu kalian, anak
konvensional apa nih? Janis? Gunakan teknik fermentasi. Iya, sebagian besar dia digunakan untuk makanan. Itu dia bioteknologi konveksi. Ada hal itu ciri-cirinya. Oke. Kalau ada ciri-ciri, pastinya kan dia mempunyai manfaat ya. Ada manfaatnya itu dia sebagai bidang pangan, ada sebagai obat-obatan, ya kan? Itu dia bioteknologi. Jadi kalau dia untuk bioteknologi konvensional itu apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Menambah kandungan gizi produk pangan berupa makanan dan minuman, membantu proses peningkatan industri pertanian sebagai komoditas produksi dan industri perdagangan, menambah jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempromosikan produk industri dalam negeri. Oke. Itu dia manfaatnya ya. Ciri-cirinya sudah manfaat. Nah, ini dia contoh dari produk bioteknologi tadi. Ya kan? Ini dia contohnya. Oke, ada tempe, kecap manis, kemudian tahu, yogurt, keju, tape. Iya. Oke, itu dia bentuk yang sudah kamu baca, ya kan? Nak? Jadi untuk pembelajaran kita hari ini yang akan kita lakukan itu dia dalam pembuatan tape, ya kan? Minggu yang lalu kan sudah ibu ingatkan juga sudah membawa alat dan bahan yang akan kita lakukan praktikum hari ini. Udah dibawa alat dan bahannya kan? Lengkap semua membawanya kan? Lengkap. Jadi kalau sudah lengkap, kita lihat dulu langkah-langkah dalam pembuatan tape sebelum kalian lakukan, ya. Belum 2 kali 24 jam juga udah matang, udah manis. Teman-teman harus coba dulu ya. Karena kita teknologi yang sekarang memang dipakai bersama. Oke, gimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya? Simak videonya sampai selesai ya. Siapkan 1 kg singkong. Pilih singkong yang bagus yang masih putih, nggak ada hitam-hitamnya. Yang singkong yang empuk gitu ya. Kalau singkong empuknya buatnya baik gitu. Terus kita kupas semuanya kayak gini. Tape bikinan saya ini matangnya sampai manis tuh 40 jam ya. 1 hari itu kan 24 jam, 2 hari berarti 48 jam. Jadi tape bikinan saya ini manisnya cuma 40 jam. Jadi gak nyampe 2 hari. Sebenarnya sih 36 jam atau 1,5 hari itu udah manis, cuman belum terlalu dingin, maka saya tambahin jadi 40 jam. Ini singkongnya udah dikupas semua. Sekarang kita kerik kulit ari yang mengkilat ini. Ini lapisan satunya kita tarik sampai bersih. Ini maksudnya biar gampang proses beberapa dagingnya. Ini wajib dilakukan soalnya kalau enggak pasti juga. Sampai bersih ya ini lapisan arinya. Nah, ini singkongnya udah selesai dikerik. Sekarang kita lanjut ke singkong berikutnya. Singkong yang saya beli warnanya putih ya. Tapi kalau teman-teman mau beli yang warna kuning juga nggak apa-apa. Yang penting singkongnya bagus. Kalau semuanya udah selesai dikerik, terus kita cuci nanti dipotong dua ya. Tapi terserah potongnya
Oke, ini singkongnya udah dicuci bersih dari air mengalir. Sekarang kita potong dulu ya. Kalau udah selesai dipotong-potong, sekarang kita kukus selama 30 menit sampai singkong ini benar-benar empuk. Setelah kira-kira 30 menit, sekarang kita cek ya, kita buka tutupnya. Terus kita tusuk pakai garpu gini. Kalau udah empuk berarti singkongnya udah matang. Dan kita angkat, terus kita ambilin tulang-tulang tengahnya ini semuanya ya, biar buat tidak ini atau tempat yang lain yang tertutup ya, dikasih daun kayak gini, dilapisin daunnya, boleh beberapa lapis. Ini daunnya udah cukup. Sekarang kita sisihkan dulu, terus kita siapkan ragi kira-kira 4 begini ya. Kalau gede-gede bisa pakai 2, kalau begini kecil saya pakai 4. Terus kita haluskan diulek kayak gini, tapi diperhatikan cobekan sama ulekannya itu harus benar-benar kering, nggak ada bau-bauan yang lain ya. Dan dipastikan juga kalau cobekannya harus benar-benar bersih. Nah ini udah selesai, udah halus. Ini singkongnya udah dingin, tadi udah saya kipasin pakai kipas angin tenaga turbo yang paling gede. Sekarang kita balut pakai ragi yang tadi udah kita haluskan. Dibalur, dibedakin kayak gini sampai merata, kayak gimana kita keluar depan belakang. Sebelum ngebalurin ke singkongnya, ini tangannya harus benar-benar bersih ya, nggak boleh ada asin-asinnya, nggak boleh ada bau-baunya. Soalnya kalau ada asinnya bisa dipastikan dan bisa dipenyakitkan. Jadi harus benar-benar bersih semua tangan, peralatan semua ya. Kita baluri semuanya sampai selesai, jangan ada yang kelewat. Kalau mau beli ragi, bilangnya ragi buat apa gitu ya. Beli ragi yang masih bagus, jangan yang udah kadaluarsa. Soalnya kalau udah kadaluarsa pasti gagal begini. Besar kecil ragi setiap daerah mungkin berbeda. Jadi kalau seperti singkongnya udah dibedakin semua tapi masih kurang, berarti tambahin aja lagi dia. Semua singkong yang terlepas dari pasangannya tadi kita jodohkan lagi kayak gini ya. Karena sesungguhnya lebih indah menyatu daripada berpisah. Tapi apa daya, namanya juga kehidupan ya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sampai kita bedakin singkongnya pakai ragi sampai merata semua ya. Nah, sekarang teman-teman jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, biar channel saya semakin berkembang dan saya semangat lagi buat bikin kontennya. Ini udah hampir selesai ngebalurin ragi ke singkongnya. Kalau seperti kurang raginya boleh ditambah ya, asalkan semua udah terbalur secara merata. Kalau saya sih udah cukup, ini 4 butir ragi pas buat 1 kilo singkong. Tapi takutnya di tempat teman-teman beda untuk ukuran raginya ya. Ada yang gede, ada yang kecil, disesuaikan aja. Kalau singkongnya udah semua diragiin, sekarang kita siapkan buat dimasukin ke tempat tertutup tadi. Kita tata kayak gini dengan pasangannya masing-masing. Panci ini sebenarnya cukup buat 4 kiloan singkong, cuman saya cuma bikin sekilo, soalnya kalau saya banyak bikinnya harus cuma keluarin agak sedikit. Ini udah selesai, ini ada sisa raginya. Sekarang kita tabur-taburin sayang. Sekarang kita tutup singkongnya pakai daun, kita tutup berlapis-lapis. Ini udah selesai ditutup pakai lapis-lapis daun. Sekarang kita tutup pakai tutup panci ya. Terus kita simpan kurang lebih selama 1,5 hari. Disimpan di tempat yang gak terkena sinar matahari.
Oke teman-teman, setelah 40 jam kita buka tutupnya. Apakah HP kita berhasil? Tada! Ding ding ding. Kita buka dalamnya. Kita intip dalamnya. Oke, ini ya teman-teman. HP-nya udah berhasil ya, udah matang, udah manis, udah legit, udah empuk banget. Teman-teman harus coba bikin ya cara saya kayak gini. Kalau mau lebih berair, lebih becek, pasang aja teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. Kalau ini cara saya. Terima kasih sudah menonton. Saya sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sudah kakak, sudah diperhatikan tadi videonya langkah-langkah dalam pembuatan tape itu kan? Oke, kalau sudah maka kalian keluarkanlah alat dan bahannya itu dan lakukan sesuai tahapan-tahapan tadi. Oke, sudah bisa dilakukan. Ini di sini ada alat ininya untuk buka rebusnya ya. Rebus 5 menit sudah cukup lah itu.
Yuk. Ini nggak usah gimana ini. Ya, ini orang ini yang kedua ada penilaian keterampilannya. Maka kalau penilaian keterampilannya inilah yang kamu kerjakan ini ya. Itu ada nilainya. Nah. Oke, sudah? Ayo mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya berbicara pada isu yang akan datang. Saya yang bersama saya sebagai penyaji. Saya Nabila sebagai penjawab. Di sini
dan alat yang digunakan. 1 kilo singkong, 4 butir ragi, pisau, daun pisau, jurusan kompor, sepen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Astina. Saya di sini sebagai moderator. saya Denti Wirawandono sebagai penyanyi. Saya adalah Dedes sebagai penyanyi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara pembuatan tape yang dibacakan oleh Pembuatan tape. Bahan pisau, panci, piring, sendok, garpu, salingan, pisau, kainap, kompor, tupperware, dan baskom. Itu harus bersih, berpuluh-puluh kali, baru dimakan. Bahan pembuatan tape, roti, mati, dan air. Cara pembuatan tape. Baik, adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara pembuatan tape? Cara pembuatan tape yang pertama kupas singkong dan juga pelengkapnya lalu potong-potong merah dan tumis hingga akhirnya benar-benar bersih dan bersih. 3. Isikan air didandang kukus singkong hingga matang. 4. Setelah matang, angkat singkong dan tata di tampan, diawasi dengan daun pisang. 5. Lalu didinginkan hingga benar-benar dingin baru dicampur. Yang keenam, taburi rata singkong dengan ragi. Persiapkan wadah yang ada tutupnya. 8. Alasi daun pisang dari dasar wadah juga. Miliknya baru tata singkong di dalamnya dan tutup rapat sampai dan pisang. 9. Tutup lagi rapat dengan penutup pastinya wadah, bungkus lagi dengan kain bersih. Diamkan 8 fermentasi dan buat sampingnya Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil ialah dari bahan pembuatan tape yaitu pembuatan tape dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional dengan menggunakan ragi tape. Proses yang terjadi pada pembuatan tape yaitu proses fermentasi. Proses tersebut akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan ragi tape. Hasil tape dan yang diperoleh dari percobaan ini yaitu tape memiliki rasa manis, tekstur singkong yang menjadi lembut dan sedikit. Saya jelas sebagai pembuatan tape itu dan alat yang digunakan ubi kayu, air, gula,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Ariel Nadialo sebagai moderator dan rekan saya tidak Zahra sebagai penyanyi. Saya Terus sebagai nada. Dan rekan saya akan membacakan presentasinya. Yang pertama judul produk yaitu pembuatan tape. Yang kedua bahan dan alat yang digunakan, lebih ragi, daun pisang, baskom, dan serbet. Ketiga waktu dan tanggal pengerjaan produk Senin 22 Januari 2024. Prosedur pengerjaan produk yang pertama yaitu kupas ubi, yang kedua cuci ubi sampai bersih, yang ketiga kukus singkong hingga matang, tunggu sampai benar-benar dingin. Yang keempat, tunggu ragi tape hingga halus. Yang kelima, pindahkan dan taruh singkong di wadah plastik yang memiliki tutup. Yang keenam, lalu baluri ubi dengan ragi. Acara selanjutnya kami buka sesi pertanyaan dari masing-masing kelompok. Bertanya satu-satu. Baik, Asti silakan. Apa saja alat dan bahan dalam pembuatan tape? Bahannya yang digunakan adalah ubi, ragi, daun pisang, baskom, dan serbet. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan selamat siang. Diskusi presentasi kita sudah selesai ya kan? Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah masing-masing untuk mempresentasikan hasil langkah-langkah dalam pembuatan tape, ya kan? Oke, jadi setelahnya ini nanti dibawa lagi ke rumah, ya kan? Dibawa lagi ke rumah, kemudian kamu lihatlah dalam 40 jam saja. Berarti besok pagi atau sore atau siang udah bisa dinikmati, ya kan? Udah. Tadi udah saya bilang kan, penilaian itu dia ada 3. Penilaian itu penilaian dalam menjawab pertanyaan itu nanti saya buat proses setelah ini. Kemudian ada penilaian sikap kalian dalam berkelompok dalam melakukan kegiatan tadi. Nah, kemudian penilaian kalian dalam keterampilan. Berarti keterampilan kamu dalam melakukan kegiatan dalam langkah-langkah yang kamu lakukan dalam pembuatan tape tadi. Oke, sudah. Untuk kelompok yang paling disiplin itu tadi, ya kan? Paling disiplin, yang paling oke dalam mengerjakannya, yang paling sigap dalam melakukan kegiatannya, yang paling cepat dia selesai, itu beri apusan kepada kelompok 1. Dan tidak banyak ketawa-ketawanya, yang agak serius dalam kerjaannya, itu beri apusan kepada kelompok 2. Untuk yang banyak ketawa-ketawa, nggak serius dia dalam melakukannya, beri kita apusan juga. Sudah, berarti dari sini kamu sudah tahu bagaimana cara kamu membuat tape, ya kan? Nanti di rumah udah bisa lah itu kamu melakukan pembuatan tape, udah bisa lah kamu untuk kalian perjualbelikan juga udah bisa, ya kan? Nah, tahapan-tahapannya kan sudah ini. Hanya saja keasamannya atau kemanisannya, bagaimana cara meletakkan raginya itu tadi, itu dia sudah paham, ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apalah yang bisa kalian simpulkan
grup WA-nya itu masing-masing dijawab ada soal 5. Saya tunggu 5